Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ahli Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah. Jamaah Masjid Al-Mujahidin yang saya hormati, alhamdulillah saya senang diberi kesempatan hari ini untuk mengisi tausiah. Dan sebenarnya ini titik pertama safari dakwah saya di Banjarmasin. Semoga insya Allah lancar program safari dakwah, lancar semua kegiatannya, dan lancar semua kegiatan Masjid Al-Mujahidin insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin ingatkan diri sendiri dulu dan ingatkan jamaah dengan satu hal yang sangat penting. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan liwajhihil karim." Allah tidak menerima amalan kecuali jika niatnya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika niatnya dicampur dengan niat lain, maka Allah tidak menerima amalan ini. Amalan ini bisa salat, bisa baca Al-Quran, bisa hadir kajian, bisa zikir, bisa menghafal Al-Quran. Jika niatnya tidak murni mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak menerima amalannya. Disebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi bahwa ada umat yang akan datang di hari kiamat membawa amalan sebesar gunung, tetapi semua amalannya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa akan dihilangkan? Karena niat mereka pas melakukan amalan tersebut tidak murni mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu kalau saya mengisi kajian, saya suka mulai dengan kalimat ini. Tentukan niatmu dari sekarang, supaya malaikat insya Allah mencatat amalan ini di as-sahaiful khair, di amalan-amalan kita yang soleh insya Allah. Amalan niat kita menghadiri kajian hari ini adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, adalah menuntut ilmu agama, belajar tentang agama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu kita bersyukur atas nikmat Allah yang sangat banyak. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, tidak mungkin bisa. Saking banyaknya nikmat Allah, tidak bisa dihitung sama sekali. Mau saya kasih beberapa contoh? Alhamdulillah atas nikmat atap ini. Coba bayangkan kalau tidak ada atap ini, kemudian tiba-tiba hujan. Pasti kegiatan ibadah kita tidak lancar, pasti kita tidak bisa salat dengan tenang. Alhamdulillah atas nikmat masjid ini. Saya ada teman yang tinggal di Jerman, di kota di bagian utara Jerman. Jarang ada orang muslim di kota ini. Dari rumahnya ke masjid terdekat 1 jam. Dia rindu salat di masjid, tetapi dia tidak bisa. 1 jam pergi, 1 jam balik. Wallahi dia sempat nangis karena lama tidak bisa ke masjid, lama tidak bisa merasakan salat jamaah di masjid, merasakan hadir talaqi, tadarus, kajian setelah salat. Alhamdulillah atas nikmat ini, nikmat adanya masjid di mana-mana. Mau salat, tinggal masuk masjid dan salat. Nikmat yang luar biasa. Tetapi kadang-kadang kita anggap nikmat ini biasa saja. Tetapi wallahi banyak orang di negara lain
mengharap punya nikmat seperti ini. Masjid di mana-mana. Di mana-mana ada musalla. Di setiap gang ada musalla, ada masjid. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah atas nikmat kaki yang membawa kita ke masjid. Bagaimana jika kita tidak diberi nikmat kaki? Pasti agak sulit ke masjid. Pasti agak berat ke masjid. Alhamdulillah atas nikmat kaki. Alhamdulillah atas nikmat mata. Bisa melihat saudara-saudara kita, bisa melihat mushaf. Melihat mushaf itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah, kita lanjut. Mudah-mudahan tidak ada yang ngantuk ya. Alhamdulillah atas nikmat mata. Alhamdulillah atas nikmat tanah yang bisa digunakan untuk membangun masjid. Beberapa teman di negara lain ingin membeli tanah dengan uangnya sendiri untuk membangun masjid, tetapi di sana tidak diperbolehkan. Mereka udah siap dananya, uangnya sudah siap untuk membangun masjid, tetapi di sana tidak diperbolehkan. Alhamdulillah atas nikmat mushaf. Mushaf ada di mana-mana, masya Allah. Di setiap rumah ada mushaf, di setiap masjid ada mushaf. Tetapi wallahi, beberapa bulan yang lalu teman saya berdakwah ke Sudan Selatan. Kita tahu kalau negara Sudan itu negara Islam ya. Tetapi Sudan Selatan itu Islam minoritas di sana. Beliau berdakwah dan beliau menginap di salah satu desa Muslim di Sudan Selatan. Satu desa tidak ada mushaf sama sekali. Satu desa tidak ada mushaf. Sehingga anak-anak kecil di sana kalau mau menghafal Al-Quran, prosesnya sangat kompleks. Mereka bawa papan kecil, kemudian mereka jalan kaki 10 km ke desa terdekat di mana ada guru ngaji yang punya mushaf. Guru ngaji mengajarkan mereka beberapa ayat. Mereka hafal, kemudian mereka balik lagi jalan kaki 10 km ke desanya dan mengajarkan ayat-ayat ini ke orang tuanya dan keluarganya. Satu desa tidak punya mushaf. Kita anggap mushaf itu hal yang biasa, ada di mana-mana. Tetapi wallahi banyak orang muslim di banyak tempat di pelosok yang mengharap salah satu cita-citanya punya mushaf, tetapi tidak bisa, tidak mampu membelinya. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah. Jangan lupa untuk syukuri nikmat-nikmat ini, karena nikmat ini anugerah dan di waktu yang sama ujian. Ujian bagaimana? Apakah kita akan syukuri atau tidak? Apakah kita akan syukuri kendaraan yang kita punya atau kita anggap hal biasa? Malah merendahkan kendaraan yang kita punya, mau punya kendaraan yang lebih mewah, lebih bagus. Apakah kita syukuri atap rumah kita atau tidak? Apakah kita syukuri atas nikmat rumah, punya rumah atau tidak? Malah kadang-kadang ada yang merendahkan rumahnya sendiri dan bilang, kenapa ya Allah aku punya rumah seburuk ini, kenapa aku enggak kaya punya rumah yang lebih mewah? Daripada syukuri, malah mengeluh. Alhamdulillah atas nikmat Allah, atas segala nikmat Allah. Dan sebenarnya ini salah satu amalan yang insya Allah bakal membantu Bapak Ibu untuk meningkatkan kesehatan mental, ketenangan hati, yaitu 5 menit setiap hari. Duduk sendiri, diam, dan mulai ingat nikmat-nikmat yang kita punya. Masya Allah, saya punya mata, saya punya kaki, saya punya tangan, saya punya jari. Ada makanan di rumah, ada nasi di rumah, ada beras di rumah. Saya punya rumah, saya ada atap rumah, saya ada anak, saya punya istri, saya punya motor. Masya Allah, luar biasa. Wallahi amalan ini bakal meningkatkan kesehatan mental kita. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hari ketika kita salat, kita baca surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah ini ada banyak makna-makna yang sangat penting. Salah satunya adalah doa. Kita berdoa setiap hari di surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah,
tunjukkan kami jalan yang lurus. Al-Quran Arabi, berbahasa Arab. Maka jika kita ingin tadabbur Al-Quran, jika kita ingin cek makna Al-Quran, mulai dengan bahasa Arabnya dulu. Kata ihdina dalam bahasa Arab itu dari hidayah. Jadi kita mendoakan diri sendiri supaya kita dapat hidayah, dapat jalan yang lurus. Tetapi sebenarnya hidayah itu ada berbagai macam. Ada dua jenis hidayah. Hidayah yang pertama, hidayah yang kita datangi, kita jemput. Dan hidayah yang kedua, hidayah yang datangi kita. Dua jenis hidayah. Hidayah yang kita datangi, hidayah yang datangi kita. Hidayah yang kita datangi ini namanya hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad. Bismillah. Hidayatul irsyad ini kita harus datangi sendiri, kita harus berikhtiar, tidak datang dengan sendirinya. Bagaimana caranya mendapatkan hidayatul irsyad ini? Caranya sangat mudah, berikhtiar untuk mendapatkan hidayah. Bagaimana caranya berikhtiar? Belajar Al-Quran, belajar ilmu agama, hadir kajian, berdakwah. Dan ini salah satu hal yang tidak diketahui banyak orang. Kalau setiap muslim ada kewajiban untuk berdakwah. Tetapi Ustaz, saya belum punya cukup ilmu untuk berdakwah. Rasulullah bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah walaupun satu ayat. Dengan hadis ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa setiap orang muslim, ilmunya sedikit, ilmunya banyak, bisa menjadi pendakwah. Tidak perlu S3 ilmu agama dulu untuk berdakwah. Tidak perlu. Setiap orang muslim bisa menjadi pendakwah. Bahkan merupakan sebuah kewajiban. Ini salah satu hal yang kita bisa peroleh hidayah melalui berdakwah. Berdakwah bagaimana? Tidak perlu di mimbar, tidak perlu mengisi kajian untuk berdakwah. Berdakwah bisa ke istri, bisa ke anak, bisa ke tetangga, bisa ke teman, bisa ke banyak orang. Sampaikanlah walaupun satu ayat saja. Satu ayat saja disampaikan, biar kita masuk kategori pendakwah, biar kita bisa dapat hidayatul irsyad, jenis hidayah yang pertama. Jadi caranya insya Allah sangat mudah. Hadir kajian, belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, dan berdakwah. Masalahnya kadang-kadang khususnya di kalangan anak muda agak sulit berdakwah. Kenapa? Ada satu grup teman-teman, mereka misalnya jarang sholat, jarang belajar Al-Quran. Ketika tiba-tiba ada salah satunya yang mau istiqamah, malah dia diolok-olok, malah dia direndahkan, malah dia dibilang sok alim, sok tahu gitu. Ini masalahnya. Dan sebenarnya ini salah satu ujian dalam hidup kita. Memang tidak mudah, memang tidak lancar, memang tidak mulus jalannya. Hidayah itu hal yang luar biasa dan sangat berharga. Jika kita ingin mendapatkan hidayah, maka kita harus siap mengorbankan sesuatu juga supaya kita mendapatkan hidayah. Jadi jangan tersinggung, jangan sedih jika dalam perjalanan dapat hidayah, jika dalam perjalanan dakwah kita diremehin, kita direndahkan. Jangan tersinggung. Kenapa? Karena sebenarnya kita berdakwah lillah. Jika kita perhatikan perkataan manusia, maka niat kita belum murni 100%. Jika kita berdakwah dan menyampaikan kebenaran, pahala kita sudah terjamin. Untuk apa kita tersinggung? Untuk apa kita sedih? Tidak apa-apa. Yang penting kita sampaikan. Wa ma 'alaika illa al-balagh. Tugas kamu, satu-satunya tugas Anda adalah menyampaikan. Jangan tersinggung jika ada yang merendahkan, jika ada yang meremehkan, bahkan jika ada yang menjauhi. Karena kadang-kadang orang lain tidak suka melihat
teman dekatnya itu lebih beragama, lebih istiqamah, lebih bisa menghafal Al-Quran, pintar hadir kajian, kadang-kadang ada rasa iri. Makanya dibalas dengan merendahkan, meremehkan, dan seperti itu. Maka jangan tersinggung dan jangan sedih. Saya sendiri sebenarnya, kalau misalnya ada yang mengganggu saya di media misalnya, di berita, di YouTube, di IG, merendahkan saya, meremehkan saya, awalnya saya tersinggung, awalnya saya sedih. Kemudian saya berhenti sebentar dan bertanya kepada diri sendiri, wahai Muhammad Al-Fuli ini, kenapa kamu berdakwah? Untuk dapat balasan yang baik dari orang? Enggak, berdakwah lillah. Sudah berdakwah, pahalanya sudah terjamin. Tidak perlu peduli dengan reaksi orang. Tidak perlu peduli orang meremehkan atau merendahkan. Tidak perlu. Bahkan saya suka berdoa jika ada yang melakukan seperti ini. Allahumma in kana naqsan minni faghfir li wa in kana syarrun minhu faghfir lahu. Ya Allah, jika dia merendahkan saya karena kekurangan yang ada di diri saya, maka ampunilah dosa saya. Jika dia merendahkan saya karena memang dia ingin berbuat buruk kepada saya, maka ampunilah dosa dia. Biar hati kita bersih. Tujuan kita adalah apa? Tujuan kita adalah hidayah. Kita ingin dapat hidayah. Jalannya tidak mulus, tidak lurus. Pasti akan ada yang mengganggu, pasti akan ada yang merendahkan, pasti akan ada yang menjauhi. Dan kadang-kadang itu dari keluarga kita sendiri. Sayangnya ini sebuah kenyataan. Cuman yang perlu kita lakukan adalah tahan, mengingatkan diri sendiri apa niat kita dalam perjalanan hidayah ini, apa niat kita dari berdakwah, dan tenangkan hati kita bahwa pahala kita sudah terjamin, insyaallah. Ghayatun nas, ridha nas ghayatun la tudrak. Mengharap ridha manusia itu hal yang tidak mungkin dicapai. Tidak mungkin semua manusia, semua makhluk suka sama kita. Tidak mungkin. Pasti akan ada yang benci. Man ardallahu bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah walaupun manusia tidak suka, maka Allah akan ridha kepadanya dan bikin manusia suka sama dia. Wa man arda nas bisakhatillah ghadiballahu alaihi wa aghdaba alaihi nas. Barang siapa yang mencari ridha manusia itu, mau bikin semua manusia suka sama dia dengan kemurkaan Allah, dengan berbuat dosa, dengan berbuat buruk, maka Allah akan bikin manusia benci sama dia dan Allah akan benci sama dia. Jadi solusinya di tangan Allah. Mau hidupmu lancar? Sama Allah. Mau jalanmu lurus? Dari Allah. Jangan berharap apa-apa dari manusia. Berharap hanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanan dakwah, dalam perjalanan mendapatkan hidayah itu pasti ada banyak tantangan. Pasti kadang-kadang kita merasa stres, kadang-kadang kita merasa sedih. Dan sebenarnya ini ada obatnya, ada solusinya. Setiap orang mukmin, setiap orang muslim punya sebuah senjata. Senjata yang luar biasa, tetapi jarang dipakai. Apa senjata itu? Doa. Rasulullah bersabda, ad-du'a silahul muslim. Doa adalah senjatanya orang muslim. Bahkan ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa itu ibadah? Ayo kita mikir bersama-sama. Kita mencari satu kosakata yang setara dengan kata ibadah. Kira-kira apa ya? Salat mungkin? Rasulullah menjawab, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Doa itu bagian yang sangat penting dalam agama Islam. Bahkan ada
sekelompok orang yang pergi ke Rasulullah dan bertanya, aqaribun rabbuna fanunajih am ba'idun fanunadih? Apakah Allah dekat maka kita bermunajat? Munajat itu artinya berbicara dengan suara yang kecil dengan orang yang dekat kita, samping kita. Atau Allah jauh maka kita bermunadat. Bermunadat itu berbicara dengan suara yang keras. Mereka bertanya, mereka tidak tahu Allah dekat jadi kita bermunajat atau Allah jauh maka kita bermunadat. Kita pakai suara kecil atau suara besar. Diturunkan wahyu, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hamba-hamba bertanya tentang saya, kata Allah, maka saya dekat. Saya mengabulkan doa orang-orang mukmin. Masya Allah. Ad-du'a silahul muslim. Doa adalah senjatanya orang muslim. Tetapi Ustaz, kenapa ya saya berdoa tetapi kadang-kadang doa saya tidak dikabulkan? Sudah 10 tahun, 20 tahun saya berdoa mau naik haji, tetapi doa saya tidak dikabulkan. Sudah 10 tahun, 20 tahun saya berdoa mau umrah, tetapi doa saya tidak dikabulkan. Sudah 5 tahun saya berdoa mau dapat jodoh, tetapi tidak dapat. Tidak ada jodoh. Solusinya apa? Kenapa doa saya tidak dikabulkan? Baik, sebenarnya ini pertanyaan yang sangat umum. Setiap kali saya mengisi kajian tentang doa, pasti ada jamaah yang bertanya tentang itu. Kenapa doa saya tidak dikabulkan? Dan sebenarnya ada banyak alasan kenapa doa tidak dikabulkan. Ada banyak hal yang mungkin kita lakukan secara tidak sengaja dan menyebabkan doa kita tidak dikabulkan. Maka Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu fokus pada hal ini. Bisa jadi kita melakukan hal dengan sengaja yang bikin doa kita tidak dikabulkan. Salah satu hal yang bikin doa tidak dikabulkan adalah berdosa, melakukan dosa tertentu secara terus-menerus tanpa taubat. Melakukan dosa itu sudah wajar. Kullu ibn Adam khata'. Setiap anak Adam itu berdosa, kata Rasulullah. Wa khairul khata'in at-tawabin. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Jadi berdosa itu wajar. Jangan berharap ada manusia yang tidak berdosa. Tidak ada. Yang tidak berdosa sama sekali itu namanya malaikat. Yang berdosa terus dan tidak berbuat baik itu namanya setan. Kita di tengah. Kadang-kadang berdosa, kadang-kadang berbuat baik. Kadang-kadang berdosa, kemudian taubat. Kadang-kadang berdosa dan lupa taubat. Ini manusia. Jangan berharap, jangan sedih kalau misalnya terlanjur melakukan dosa tertentu. Taubat, jangan sedih. Taubat, langsung taubat. Karena manusia ini akan berdosa selamanya, kata Rasulullah. Kullu ibn Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti akan melakukan dosa. Yang penting wa khairul khata'in at-tawabin. Tetapi salah satu hal yang bikin doa kita tidak dikabulkan adalah melakukan dosa tertentu secara terus-menerus tanpa taubat. Misalnya ada orang, saya tidak mau kasih contoh tertentu, cuman secara umum dosa setiap orang pasti tahu diri sendiri. Tahu apa dosa-dosa diri sendiri. Setiap orang pasti tahu. Bahaya jika dilakukan secara terus-menerus tanpa taubat. Maka taubat itu harus dilakukan terus, setiap hari taubat. Walaupun kita tidak merasa berdosa, tetap kita harus taubat. Kenapa? Karena bisa jadi kita berdosa tanpa sengaja. Bisa jadi ada kata yang kita ucapkan keluar dari mulut kita menyakiti orang lain, kita tidak tahu kalau ini menyakiti orang lain dan ini berdosa. Maka taubat harus dilakukan secara terus-menerus. Rasulullah dijamin masuk surga, maksum, terhindar dari dosa. Rasulullah taubat secara terus-menerus. Apalagi kita yang banyak dosanya. Betul kan? Jadi dosa cara mengatasi masalah ini adalah taubat secara terus-menerus. Maka saya mengajak Bapak Ibu untuk tanya diri sendiri di hati. Jangan kasih tahu orang lain. Kira-kira apa dosa yang selama ini saya lakukan secara terus-menerus
dan jarang taubat. Pasti setiap orang ada satu dosa seperti itu. Bisa jadi dosa itu mengambil barang yang bukan haknya. Bisa jadi dosa itu berbuat buruk kepada orang tua. Bisa jadi dosa itu berbuat buruk kepada istri. Bisa jadi dosa itu berbuat buruk kepada suami. Bisa jadi dosa itu berbuat buruk kepada anak. Tetapi sudah kita anggap biasa saja dan jarang taubat. Jarang minta maaf sama mereka. Ini alasan utama yang bikin doa tidak dikabulkan. Karena orang yang berdosa dan tidak melakukan taubat itu kesannya agak sombong, tidak peduli. Beda dengan yang berdosa dan langsung taubat. Kesannya apa? Takut, merasa menyesal, merasa salah. Bagaimana caranya bertaubat? Caranya bertaubat sangat mudah. Salat 2 rakaat. 2 rakaat taubat. Ini caranya. Bisa juga beristighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbighfir li wa tub alai innaka antat tawwabur rahim. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah beristighfar, bertaubat kadang-kadang 70 kali sehari. Bahkan sampai 100 kali sehari. Doa Rasulullah, Rabbighfir li wa tub alai innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir li wa tub alai innaka antat tawwabur rahim. Ayo kita amalkan doa Rasulullah ini. Ayo kita hafal bersama-sama dari sekarang. Rabbighfir li wa tub alai innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir li wa tub alai innaka antat tawwabur rahim. Ayo kita berdoa itu setiap hari, setiap hari, setiap hari. Karena bisa jadi kita berdosa secara tidak sengaja, dan ini yang bahaya. Salah satu hal juga yang masih termasuk kategori dosa, yaitu salat yang tidak sempurna. Kita salat terburu-buru, cepat-cepat, tidak khusyuk dalam salat. Bagaimana ini solusinya? Menjaga sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah. Ini solusinya. Karena ketika malaikat mengangkat amalan salat kita ke Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata salat kita tidak sempurna misalnya. Jadi Allah bertanya malaikat, ada enggak sunnah yang hambaku lakukan? Biar apa? Menyempurnakan salat dengan sunnah, dengan salat tambahan, sunnah qabliyah, ba'diyah. Ini salah satu solusi jika salat kita tidak sempurna, menjaga sunnah qabliyah, ba'diyah. Karena sunnah qabliyah, ba'diyah menyempurnakan salat kita. Baik, satu alasan lagi kenapa doa tidak dikabulkan. Hati-hati Bapak Ibu. Kadang-kadang banyak dari kita yang terlanjur pada hal ini, yaitu adanya uang haram di harta kita. Ini sangat bahaya. Karena uang haram sekarang di zaman kita ini sangat gampang masuk ke rekening dan harta kita. Uang haram itu seperti apa ya? Saya kasih contoh yang sangat umum. Misalnya ada karyawan yang kerja dari jam 9 sampai jam 5. Dia gajinya 2 juta. Tetapi sering dia masuk kerja jam 10. Padahal di kontraknya harus masuk kerja jam 9. Dia masuk kerja telat tanpa sepengetahuan atasannya. Ini termasuk harta yang haram. Kenapa? Karena harusnya kita kerja 8 jam per hari dapat 2 juta, kita kerja 7 jam per hari dapat 2 juta. Maka ada sebagian dari uang kita haram. Hati-hati. Ayo kita bersedekah supaya mensucikan harta kita. Bersedekah itu, Masya Allah, sedekah itu mensucikan harta. Bisa jadi ada uang yang haram yang masuk ke rekening kita, kita usir, kita keluarkan dengan sedekah. Maka perbanyak sedekah. Bikin sedekah itu kebiasaan setiap hari. Tidak perlu banyak, 2.000, 1.000. Yang penting setiap hari sedekah, setiap hari sedekah 1.000. Misalnya bulan ini saya niat mengeluarkan sedekah 100.000. Bagi-bagi setiap hari 2.000, 2.000, 2.000. Biar jadi kebiasaan. Setiap kali kota amal lewat, jadi kebiasaan. Saya sambung, saya berinfak seperti ini untuk mensucikan harta kita. Rasulullah bercerita tentang orang yang safar, yang pergi jauh-jauh dan berdoa, wahai Rabbku, tetapi perutnya diisi dengan makanan yang haram, bajunya dari uang yang haram.
فأنى يستجاب له, tidak mungkin doanya dikabulkan. Baik Bapak Ibu, kita masih ada waktu? Masih ada waktu sampai jam berapa? 19.31, masih ada 10 menit lagi. Baik, masih ada waktu, alhamdulillah. Baik. Jadi yang pertama itu melakukan dosa secara terus-menerus tanpa taubat. Yang kedua, adanya uang haram yang masuk harta kita secara tidak sengaja atau secara sengaja. Maka kita harus segera mensucikan harta kita. Yang ketiga, terburu-buru dalam berdoa. Ini salah satu hal yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan. Misalnya apa? Kita mulai berdoa, ya Allah, saya mau mobil, langsung. Ya Allah, saya mau jodoh, langsung. Bukan begitu caranya. Kita harus memuji Allah dulu, bersyukur kepada Allah dulu atas nikmatnya, bersalawat dulu, baru kita minta dari Allah. Misalnya gini, ya Allah, saya akui dosa-dosa saya. Ya Allah, saya membutuhkan pertolongan ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah atas nikmatmu yang banyak ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah atas nikmat saya bisa hidup, saya bisa jalan dengan normal, makan dengan normal, lihat dengan normal, cerna dengan normal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, bersalawat. Baru ya Allah mau jodoh, mau mobil, mau rumah, seperti ini. Jadi at-tasarru', terburu-buru, merupakan salah satu alasan kenapa doa tidak dikabulkan. Jadi yang pertama, dosa yang dilakukan secara terus-menerus tanpa taubat. Yang kedua, uang haram yang masuk harta kita secara sengaja ataupun tidak sengaja. Yang ketiga, terburu-buru dalam berdoa. Yang keempat, su'ul zan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat bahaya. Karena bisa jadi kita berdoa malah dapat dosa, bukan pahala. Kenapa? Kalau kita su'ul zan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita coba-coba sama Allah. Saya coba kali ini berdoa, kira-kira dikabulkan atau tidak? Nggak boleh ini. Kita harus berdoa dan yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Yakin 100%. 99% tidak boleh. Harus yakin 100% bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Jadi alasan ini sangat penting. Su'ul zan itu dosa terhadap Allah, dosa terhadap manusia, apalagi terhadap Allah, ya. Jadi kalau kita berdoa itu kita yakin bahwa doa kita insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu alasan juga yang bikin doa kita tidak dikabulkan adalah kurang konsisten berdoa. Di hadis disebutkan bahwa Allah suka hamba yang lahuh. Hamba yang lahuh itu yang berdoa secara terus-menerus. Hadis ini derajatnya dalam ilmu hadis ada yang namanya sahihun li ghairih. Jadi ada hadis maudhu', ada hadis dhaif, ada hadis hasan, ada hadis sahih, ada hadis sahihun li ghairih. Sahihun li ghairih itu sebenarnya hadisnya dhaif, tetapi isinya sama dengan hadis-hadis lain yang sahih. Jadi dijadikan sahihun li ghairih walaupun hadisnya dhaif. Derajat hadis ini sahihun li ghairih. Sahih karena hadis-hadis lain. Karena isinya sama dengan hadis-hadis lain yang sahih. Seperti ini. Jadi di hadis ini diriwayatkan bahwa Allah suka hamba yang lahuh. Lahuh berdoa secara terus-menerus. Tidak bosan berdoa, konsisten berdoa, setiap hari berdoa, pas bangun tidur berdoa, pas pergi ke masjid berdoa, pas ganti baju mau pergi ke kerja berdoa, pas di kendaraan di transportasi menuju kerja berdoa, pas bersihin rumah berdoa, pas sebelum makan berdoa, pas mau tidur berdoa. Bahkan mohon maaf ya, pas berhubungan antara suami istri berdoa. Boleh, bahkan dianjurkan. Doa itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Hamba yang lahuh. Ayo kita dapat sifat lahuh ini supaya insya-Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya Ustaz, saya sudah lakukan semua hal ini. Harta saya bersih dari uang haram. Saya lahuh secara terus-menerus berdoa. Saya taubat setiap hari. Tetapi doa saya belum dikabulkan. Ini bagaimana Ustaz? Ayo kita cek hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada seorang hamba yang berdoa, maka Allah akan membalas doanya dengan 3 hal. Salah satu 3 hal ini. Yang pertama,
doanya langsung dikabulkan. Ya Allah, saya mau jodoh, dikasih jodoh. Ya Allah, saya mau mobil, dikasih mobil. Ya Allah, saya mau rezeki yang banyak, dikasih rezeki yang banyak. Ini kemungkinan pertama. Ini yang kita semua mau pasti ya. Kita berdoa langsung dikasih. Tetapi ada kemungkinan yang lain yang lebih baik sebenarnya. Kemungkinan yang kedua, kan kita ada takdir ya, ada takdir buruk dan ada takdir baik. Misalnya ditulis di Lauhul Mahfuz gitu bahwa hari ini ditakdirkan ada kecelakaan misalnya. Sudah takdir, bala, musibah ya. Ini dari langit, firmannya dari langit. Kemudian berkat doa kita, musibah ini dihalangi, tidak terjadi, dirubah takdir buruknya menjadi takdir baik. Walaupun doanya tidak ada kaitannya dengan kecelakaan. Yani misalnya kita tidak berdoa, ya Allah supaya semoga saya terhindar dari kecelakaan. Bukan doa yang biasa saja. Ya Allah, semoga saya lulus dalam ujian. Allah tidak mengabulkan doa kita yang lulus dalam ujian ini. Tetapi Allah kasih kita hal yang lebih baik, yaitu apa? Terhindar dari takdir yang buruk. Jadi yang berdoa itu tidak mungkin rugi. Yang pertama, hajatnya dikabulkan langsung. Mau jodoh dikasih jodoh, mau mobil dikasih mobil. Yang kedua, dia terhindar dari takdir yang buruk. Ditakdirkan kecelakaan hari ini. Berkat dia konsisten berdoa, berkat dia lahuh, dia tidak kecelakaan. Baik, ini kemungkinan yang kedua. Apa kemungkinan yang ketiga? Allah menyimpan doanya dan memberikan kepada dia pahala doanya tetapi di akhirat, di mana dia sangat membutuhkan pahala. Karena di akhirat belum tentu kita berharap mau masuk surga, tapi belum tentu kita masuk surga. Kita nggak tahu timbangannya, pahala dan keburukan dan dosa kita gimana. Kita nggak tahu. Di akhirat kita sangat membutuhkan pahala. Jadi kita berdoa, Allah tidak mengabulkan, tetapi Allah menyimpan pahala doa kita ini biar nanti kita dikasih pahalanya di akhirat, di mana kita sangat membutuhkan pahala. Bahkan para sahabat berharap kemungkinan ketiga ini. Jadi para sahabat kalau berdoa, mereka tidak mengharap doanya langsung dikabulkan. Agak beda dengan kita ya. Mereka mengharap doanya disimpan dan dikasih dalam bentuk pahala nanti di akhirat. Masya Allah. Jadi yang berdoa tidak mungkin rugi. Yang pertama, doanya langsung dikabulkan. Yang kedua, dia terhindar dari takdir buruk. Yang ketiga, doanya disimpan dalam bentuk pahala, dikasih nanti kepada dia di akhirat. Masya Allah. Sudah? Masih dikit lagi. Baik, ada salah satu syekh saya yang kasih nasihat kepada saya. Kalau berdoa ini, tiru anak kecil. Jika mau berdoa, tiru anak kecil. Ayo kita lihat anak kecil itu kalau mau sesuatu bagaimana. Nangis terus, rewel terus, nangis sampai dikasih misalnya mainan, dikasih boneka yang dia mau. Kalau diambil lagi, nangis sampai dikasih lagi. Dia kalau mau sesuatu, nangis sampai dikasih lagi. Ayo kita tiru anak kecil kalau kita mau berdoa. Tidak apa-apa. Ya Allah, saya mau anakku menjadi hafiz. Kita nangis dalam berdoa, nangis terus sampai Allah mengabulkan doa kita dan anak kita menjadi anak yang hafiz dan saleh. Ayo kita tiru anak kecil seperti ini. Karena sebenarnya berdoa atau menangis sambil berdoa itu sangat dianjurkan, tetapi bukan nangis yang dibuat-buat ya, nangis yang murni gitu ya. Sangat dianjurkan karena ada hadis dari Rasulullah bersabda, "Ainan la tamassahuman nar." Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata orang yang meneteskan air mata ketika mengingat Allah karena takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang begadang untuk menjaga kaum muslimin. Tentara misalnya, seperti ini ada perang, semua orang tidur, tetapi ada beberapa prajurit gitu yang tetap bangun begadang untuk menjaga kaum muslimin. Dua mata ini tidak mungkin disentuh oleh api neraka. Jadi sangat dianjurkan nangis kalau berdoa, tidak apa-apa. Yang penting jangan dibuat-buat nangisnya. Baik, semoga insya Allah materi yang disampaikan hari ini bermanfaat. Semoga insya Allah ilmunya bermanfaat. Semoga insya Allah
jamaah masjid ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah bentar lagi kita akan melaksanakan salat Isya. Kemudian insyaallah jika memungkinkan kita akan buka dialog, sesi tanya jawab. Kita bisa tanya-tanya dan insyaallah nambah ilmu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, kita punya waktu kurang lebih 11 menit. Kita akan menggunakan untuk tanya jawab. Silakan datang ke depan aja dan ada prosesnya. Aplikasi kita dapat. Tanya Pak, ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf kalau seandainya saya menyimak kurang jeli tadi. Jadi kalau tidak salah dikatakan untuk menghapus dosa kita adalah dengan cara bertobat. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau kita itu mempunyai kesalahan pada manusia? Nah, bagaimana cara bertobatnya? Dan manusia yang kita buat salah tadi, dia sudah tidak ada, sudah meninggal. Itu satu. Yang kedua tadi hidayah ada dua. Ada hidayah yang dijemput dan ada hidayah yang datang sendiri. Betul. Nah, apakah hidayah yang datang sendiri ini mau datang sendiri tanpa kita melakukan hidayah yang pertama tadi? Betul. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaannya sangat penting. Jadi kalau kita berdosa, kita berbuat salah itu ada dua macam ya. Kita berbuat salah terhadap Allah Subhanahu wa taala atau kita berbuat salah terhadap manusia. Jadi orang syahid misalnya, orang syahid semua dosanya diampuni kecuali dosa yang terhadap manusia. Jadi dosa yang terhadap manusia itu wajib diselesaikan di dunia sebelum nanti di akhirat diselesaikan dengan cara yang mungkin kita tidak bakal suka. Bagaimana caranya diselesaikan di akhirat? Pahala kita diambil dan dikasih ke orang tersebut yang kita sakiti. Kalau pahala kita habis, dosa dia diambil dan dikasih kepada kita. Taib. Kalau kita misalnya berbuat salah kepada orang yang masih ada, tergantung jenis kesalahannya. Kita bahas dulu orang yang masih ada atau orang yang sudah meninggal. Yang pertama orang yang masih ada, tergantung jenis kesalahannya. Kalau kita misalnya ambil uang dari dia, kita misalnya curi dia, maka wajib kita kembalikan uangnya. Wajib. Kalau dia masih ada dan masih bisa dihubungi, ya. Dan tidak perlu kita langsung bilang ke dia, mohon maaf ya 10 tahun yang lalu aku curi ini dari kamu. Enggak perlu. Bisa kita kembalikan dengan cara yang tidak langsung. Biar juga tidak menjelekkan diri sendiri, ya. Taib. Kalau kita misalnya ngomong keburukan dia, bagaimana caranya? Ada dua cara. Ini namanya istihlal. Dalam agama Islam namanya istihlal. Istihlal itu cara yang pertama, pergi ke dia secara langsung dan bilang, ya fulan mohon maaf, kemarin saya ngomongi keburukan Anda. Saya berharap Anda memaafkan saya. Ini cara yang pertama. Dan cara ini saya tidak merekomendasikannya. Kenapa? Karena bisa bikin dia menjauhi kita. Bisa bikin hubungan kita dengan dia salah, kita buruk misalnya. Cara yang kedua, kita misalnya ngomongin keburukan dia depan A dan B.
kita ngomongi kebaikan dia depan A dan B juga. Ini sudah baik, sudah istihlal seperti ini. Jadi sebagaimana kita membicarakan keburukannya depan A dan B, kita bicarakan kebaikannya depan A dan B juga. Tapi bagaimana jika orang yang sudah meninggal? Solusinya kita benar-benar harus dulu menyesal atas perbuatan kita, menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita benar-benar menyesal dan bertaubat terus, istighfar terus, atau bisa kirim atau buat ke dia sedekah jariah misalnya. Kita mewakafkan sesuatu atas nama dia. Seperti ini. Mudah-mudahan dengan ini dia nanti di akhirat bisa memaafkan kita insyaallah. Kita nggak tahu ya. Jadi kita berbuat baik kepada dia walaupun dia sudah meninggal dengan apa? Dengan mendoakan dia, dengan mewakafkan sesuatu